Buka semi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pupuk Iya Ramila guys. Ini semangat. Apa yo pengen camping. Oke guys, kita sudah hampir sampai di lokasi. Ini kita parkir di sini karena jalannya sangat licin. Jadinya motor-motor kita parkirkan di sini. Kemudian kita jalan kaki naik ke atas. Gimana komentarnya? Gimana? Mantap, keren. Mantap, keren. Ini udah kayak negeri Konoha sebenarnya. Nah. kayak nemu harta karun. Wih. Gitu ya. Di sini salut saya sama kekompakan petaninya. Bisa nyampe jalan ke sini tuh kita lewatin jalan ini tuh, jalan beton gitu, jalan ya, dicor gitu. Dan itu dananya semua dari petani. Dananya petani, ratusan juta ya. Iya. Miliaran bukan ratusan. Kita tidak mengandalkan pemerintah. Kalau mengandalkan mandiri, tunggu sampai kiamat pun. Lanjut. Gimana Pak? Nanti sekalian kita ngetes, sekalian saya nanti coba terangin lah bagaimana kakao tanahnya gini. Oke guys, ini kita sudah selesai. Sekarang kita menuju ke lokasi yang kedua untuk uji tes pH tanahnya. Jadi nanti kita bisa membedakan untuk pH tanah yang ada di sini dan juga pH tanah di tempat kebun lainnya guys. Perjuangan. Ya, itu ya. Nih guys, perjuangannya nih. Ayo Mbak. Masuk semak-semak seperti ini. Awas itu dalam itu. Mbak, ayo Mbak. Tadi kan kita sini. Sini Pak. Tadi lewat atas itu iya, saya. ada yang tadi. lewat atas juga. Tuh, Mas Rendra dari Tulungagung juga hadir nih. Ini memang Pakai sandal jepit. Enggak apa-apa. Awas. Perjuangan sekali soalnya. Baru kali ini Pak yang se-ekstrim ini. Ini kita sudah kumpul semuanya. Wih, di bawah. Lengge. Dan untung dibawakan ini tadi guys. Kelupaan yang punya itu. Nanti kalau mau cari penginapan belum tahu bisa diantar nanti. Jalan sampai situ, jalan kaki. Guys, ini karena jalannya sangat licin. Kita jalan kaki aja sampai depan situ baru nanti kita naik motor guys. Ini makanya kalau durian lokal itu nggak laku kan para petani males ambilinya. Iya betul. Memang Udah perjuangannya seperti ini kan. memang saatnya beralih ke durian premium. Nah ini di rumah kan pada ditebangin semua. Makanya kan Iya. bogel. Bogel tenan. Bogel semi.
seperti ini lokasinya Bang Uji. Nih, Ketok di ae ora depan sempurna. saya ini ada Musang King kaki 3. Musang King kaki 3. Cap larutan. Nih, Musang King kaki 3. Iya, nggih dipotong. Jadi tunas baru. Oh, Pirang dino lho. Ini sudah jadi ini. yang ini. Iya, ini sudah jadi. Jalannya motong ini. Maksudnya kan jadi tunas baru nanti ke depannya. Tempatnya belum ada. Iya. Cuman diambil. Ini diambil yang dipotong nanti yang di sini. Ini kan bibitnya yang di sini. Ini kan Musang King-nya ini. Ini lokalnya. Itu lokalnya. Oh, aku pikir kebalik tadi. Jadi ini dipotong, yang ditanam ini nantinya. Oh, ini tunas tadinya ini tunas kecil Tunas, aja. ya tunas Musang King kecil diambil ke sini, nanti ditanam. Wah, amalan lho, bocah-bocah ngono ki ora iso, aku iso dhisik to. Toyone lur, itu iki lur. Ayo. Adegan. Nah, masuk. Kita ambil kelapa muda, guys. Komunitas Bogel Semi. Biasanya kohe anu. Ayam. Kita ambil. Tuh. Kelapa muda, guys. Wih, seger sekali. Proses uji tanah. Ada di situ ada. 3 mili yang gede. Milih Pak. Kalium. Ya, Yo, satu pohon 40 juta. Belajar, Mas. Belum full gitu loh, Mas. Ada yang kecil, ada yang besar itu jadi kan. Pak, timbangan itu Pak. Bisa dibawa ya, Pak? Bisa. Mungkin bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Subhanallah, Pak. Bisa bertemu dengan komunitas petani durian Bogel Semi. Bogel Semi. Jadi tadi kita ngobrol dikit-dikit, Bogel Semi itu ternyata maknanya dalam. Jadi bukan hanya cuman sekedar cuma sekedar singkatan Bogel gitu bocahnya, tapi maknanya sungguh dalam. Dan mudah-mudahan itu juga cita-citanya tuh akan besar seperti suatu saat nama Bogel Semi akan menjadi besar, Pak. Amin. Ini ada beberapa agenda, Pak ya. Yang pertama kunjungan lapangan. Sekali lagi terima kasih atas selamat datang, welcome, penerimaan yang luar biasa, Pak. Subhanallah. Dan bisa main ke sini pun saya ngerasa kayak apa ini, kayak nemu harta karun saya juga, Pak. Iya. Nemu harta karun. Soalnya saya belum pernah dari injek kaki di Trenggalek pun baru sekarang, Pak. Dan melihat kondisi lahannya seperti ini gitu ya. Itu pun baru sekarang. Sebetulnya baik yang tanah tadi yang di atas gitu ya, maupun yang di bawah, itu secara tekstur, secara jenis tanahnya hampir sama, Pak. Jadi kalau kita lihat misalnya gini-gini, terus tanah kita gini-gini, dan ini bentuknya nggak berubah, masih bulat gini, artinya kandungan liatnya tinggi, Pak. Jadi kemungkinan besar jenisnya itu sebutnya lepung berliat. Jadi tapi dia kandungan liatnya yang kita nggak tahu berapa persen. Jadi ada tingkat ininya. Nah, yang harus bapak-bapak ketahui misalnya terkait tanah liat ini apa sih? Ada yang tahu nggak keunggulannya nih? Kalau tanah seperti ini, Pak? Belum, Pak. Ada yang tahu nggak Pak? Jadi tanah liat itu, alhamdulillahnya adalah Allah mengkaruniakan tanah liat itu kesuburan alaminya bagus, Pak. Karena kalau kita lihat sebetulnya memang, makanya misalnya ada di beberapa bapak banyak yang mungkin tanaman duriannya nggak dipupuk, tapi masih subur. Bener nggak, Pak? Dan itu sesuai dengan karakter tanahnya. Jadi karakter tanah liat itu kelebihannya dia kesuburan alaminya tinggi. Artinya biasanya dia punya tabungannya banyak, Pak. Jadi tabungan usurannya cukup banyak. Yang keduanya, kelebihannya lagi, biasanya dia nahan airnya cukup bagus. Jadi kalaupun misalnya kemarau misalnya ini agak lama, kalau dia lihatnya masih tinggi, biasanya dia agak tahan karena airnya itu masih tersimpan. Salah satunya kelebihannya itu.
Tetapi di balik kelebihan tentu ada kekurangan. Ada yang tahu kekurangannya apa, Pak? Kalau Tanah lihat. Belum. Ada yang tahu nggak, Pak? Mau dijelaskan. Jadi kalau kekurangan Tanah lihat itu, kita harus fokus biasanya di tanaman itu karena dia tadi daya serap tahan airnya cukup bagus. Itu juga bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa jadi kelemahan. Kenapa bisa jadi kelemahan? Karena kalau misalnya kandungan air di sekitar tajuk tanaman itu terlalu jenuh air, itu bisa berakibat bahaya juga nanti buat tanaman. Apalagi tanaman-tanaman durian. Biasanya nanti kepembungaannya jadi berkurang karena biasanya kadar oksigen di tanahnya itu dia jadinya berkurang, Pak. Iya, karena terlalu banyak air, sama kayak kita. Akar juga di dalam itu butuh oksigen. Jadi bahkan bukan cuma akar, tapi bakteri gitu ya. Bakteri kemudian jamur di dalam itu juga butuh oksigen. Makanya biasanya kelemahannya yang harus kita hati-hati adalah dalam membuat, dalam segi jangan terlalu gini, kalau bisa jangan sampai ada cekungan. Nah, kalau bisa jangan sampai ada cekungan. Makanya kalau Bapak-bapak lihat misalnya di penanaman yang baru gitu ya, sekarang tuh lebih disebutnya sistem tanam, ada yang tahu, Pak? Nah, busut itu biasanya disimpan di atas, kemudian dia tanahnya dinaikkan. Tadi hasil PUTK-nya gimana, Pak? Ini hasil PUTK yang sebetulnya masih tanah yang di atas ya, Pak. Sorry, masukin lagi. Yang pertama. Ada yang tahu nggak PUTK, Pak? Belum. Betul, Mbak. Banina PUTK. Petani awam loh, Mas. Jadi sebetulnya ini dari dari kita, Pak. Alatnya juga dari Balai Tanah. Kita ngambilnya dari Balai Tanah alatnya. PUTK itu perangkat uji tanah kering. Jadi gunanya alat ini adalah untuk melihat status tanah. Jadi ada beberapa status tanah yang bisa kita lihat dengan menggunakan alat ini. Simple alatnya sebetulnya. Jadi kita hanya memang mencampurkannya itu tuh. Kalau Bapak lihat bahan-bahannya, yang agak ribet, tapi ada petunjuknya, Pak. Ada petunjuknya. Oh, petala tua. Nah, kenapa ini penting, Pak? Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu sebetulnya, kenapa kita harus kenal tanah kita, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Kenapa kita harus kenal tanah kita? Belum tahu. Dijelaskan lagi. Tanah itu ibaratnya fondasi, Pak. Fondasinya. Karena ibaratnya kalau di agama fondasinya apa? Sholat, Pak. Ya. Di kita sholat. Nah, di tanaman itu fondasi awalnya adalah tanahnya dulu. Bahkan, punten, Pak, saya ambil salah satu dalil Quran. Ya. Dari surat Al-A'raf ayat 58. Kata Allah gini, Pak. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah gini. Baladun thayyibun yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Jadi, tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Ya, ternyata di Al-Quran ada. Jadi, syarat pertama kalau pengen tanaman baik adalah tanah yang baik dulu. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Wa khobusa la yakhruju ila nakida. Dan tanah yang merana tidak akan mengeluarkan apapun kecuali tanaman yang merana juga. Jadi tanah yang sehat akan mengeluarkan tanaman yang sehat. Tapi tanah yang merana akan mengeluarkan tanaman yang merana. Ada yang tahu PH? Ayo. Benar, ini nggak tahu nih. Kebanyakan pura-pura ini. PH itu apa gitu ya? Panjangan dari PH itu apa? Petani hutan. Petani hutan. Petani hutan. Petani hebat. Mudah-mudahan jadi tambah pengetahuan. Jadi Amin. saking pentingnya pH tanah tadi buat untuk kesehatan tanah, Pak ya. Bapak bisa lihat di sini nih. Di sini ada yang ini angka dari 4 sampai 9,5. Sebetulnya angka pH itu dari 1 sampai 14 biasanya. Siapa yang tahu kalau pH-nya netral ada di angka berapa? Ada yang tahu, Pak? 9. Berapa? 9. Kayak nilai 7. matematika ya, Pak. 6, 7. Betul. Kalau pH netral itu disebutnya ada di 7, Pak. 7. Nah, semakin sini semakin basah atau semakin masam? 7, 8, 9, semakin sana semakin basah atau semakin masam?
Betul. Wah, ini udah pura-pura saya dulu ini. Dingin, Mas. Pura-pura ini ya. Jadi semakin sini semakin basah, tapi kalau semakin kurang semakin asam. Ada yang tahu pH tanah yang cocok untuk tanaman? Durian lah. Nah, itu Mungkin ya di Berapa, antara Pak? 7. 6 sampai 7. betul Ada kan? lagi? Tidak itu cuma kira-kira itu. 6 sampai 7. Tapi rata-rata memang hampir semua tanaman itu pH-nya itu paling optimal dari sini. 6,5, Pak. 6,5. Kenapa 6,5? Harus ada pertanyaan lagi. Iya. Karena yang Biasa. namanya petani itu harus penasaran. Jadi kalau ini kenapa, penasaran, Pak. Cari tahu jawabannya. Nah, ternyata jawabannya dari sini. Oke. Jadi supaya ternyata kuncinya supaya optimal, semua ini harus tersuplai, terpenuhi. Wes, tapi kok saya gak pernah nih ngasih ini tanaman baik-baik aja, Pak. Gak ada tuh misalnya defisiensi hara, bener gak, Pak? Salah satunya adalah karena tanah kita juga nggak kosong, Pak. Tanah kita juga tadi kata saya punya tabungan. Apalagi kalau tanahnya jenis tanah-tanah seperti ini, biasanya apalagi yang biasa dihutankan gitu ya, banyak bahan organik yang daun berguguran, terus dia terurai selama-lama dia. Nah, itu juga akan jadi tambahan, Pak. Jadi kita untungnya di situ banyak sekali tabungannya, Pak. Ketika pH, misalnya kita tarik garis, Pak, 6,5. Kalau dianya lebar, artinya tanaman bisa makan itu. Gampangnya itu. Tapi kalau menyempit, tanaman sulit makan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau pH masam misalnya. Contoh misalnya di 5 lah, Pak. Misalnya di 5 nih. 5, ya. 5 itu udah masam. Kira istilah kalau kita ngetes tanah, pH tanah, 5 itu udah masam. Kita di sini nih. Tarik garis sini, Pak. Mana yang menyempit, Pak? Siapa aja yang menyempit? Nitrogen, fosfor, kalium. Ternyata yang musuh hara makro jadi menyempit. Sorry, Ju, warnanya Ju. Bawah sama atas tadi. Coba, Pak. pH-nya ada di mana ini? Nomor 2. Nomor berapa Pak? Dari pertama atas Itu 1, 2, 3, 4. 3. Nih. Nomor 3. Berapa? Nomor 2 yang bener. Tapi nomor 2 ya. Ya. Kalau nomor 2, range-nya itu berarti antara kemungkinan besar pH-nya 5, Pak. Artinya sudah agak Masuk asam. masam. Ya, agak masam. Bener yang 2 tenan, Bang. Iya, betul. Nah, kalau masam misalnya tadi di 5 tadi, artinya walaupun Bapak kasih pupuk, walaupun misalnya di situ tabungannya banyak, maka tanaman mungkin makannya nggak bisa banyak, sedikit, Pak. Jadi agak kehambat, dia mau makannya agak kehambat. Sayangnya apa? Misalnya gini, Bapak udah beli pupuk Yara mahal-mahal ya, tapi kalau pH tanahnya masam, nggak kemakan semua, Pak. Jadinya nggak efektif. Jadi yang pertama kita harus perbaiki, kata saya juga pondasi awal harus kita perbaiki adalah kita harus kenal dulu pH tanahnya, perbaiki dulu, pasti akan lebih optimal. Salah satu cara yang dilakukan biasanya petani untuk merubah pH tanah adalah dengan menambahkan kaftan atau dolomit. Bapak bisa tambahkan kapur atau dolomit. Cukup biasanya setahun sekali cukup. Tetapi hati-hati, aplikasinya harus benar. Ada kadang-kadang misalnya aplikasi kapur, tapi kebanyakan aplikasinya kurang tepat karena biasanya dia hanya ditabur aja, Pak. Tabur di atasnya. Iya. Nah, tabur di atasnya. Nah, kalau kena hujan, ya udah kecuci semua, hilang semua, nggak berubah pH-nya. Yang terbaik itu bagusnya sebetulnya ketika mupuk ada cara terbaik, yaitu kita disebutnya membuat garpu. Bukan, jangan dicangkul, garpu sebutnya. Garpunya jangan terlalu dalam karena akar garpu dikit aja atasnya. Supaya si kapurnya itu masuk. Nah, si kapurnya masuk, barengan Bapak bisa barengan dengan nanti pupuk. Bisa mupuk misalnya. Sekalian ngapur, bagusnya memang terpisah. Tapi kalau misalnya Bapak misalnya kebersamaan. Misalnya kalau misalnya nanti saya ribet lagi nih, bisa saja karena nanti masing-masing ada perannya masing-masing. Jadi tapi nanti si kapur dia kalau pengen merubah pH tanah dia harus nempel ke tanahnya, Pak. Jadi kalau dia nggak masuk ke dalam, artinya nggak nempel ke ininya, pH tanahnya nggak akan berubah. Apalagi kalau hujan kayak gini dia akan Selamat tinggal. Iya, apalagi kalau di tanah yang biasanya nanti berpasir. Apalagi misalnya ada berpasir lah agak tinggi, itu hati-hati karena biasanya dia rentan kecuci. Gitu, Pak. Jadi
nanti biasanya kita dari tajuk itu bagusnya itu dari tajuk misalnya 1 meter ambil ke dalam garpu aja. Tapi garpunya jangan garpu terlalu dalam ya Pak, karena biasanya nanti akar-akar itu dia sensitif. Optimalnya berapa senti kira-kira kedalaman optimalnya? Optimalnya ya kalau menurut saya cuma 20 cm 30 cm, yang penting dia kita bisa pecah. 20 cm cukup ini Pak. Jadi kalau 20 cm segimana ya? Seginilah. Satu jengkal itu. Nah, Satu jengkal. segini juga boleh Pak, karena nanti sebetulnya akarnya itu dia masih agak dalam. Biasanya akar-akar durian itu kalau yang agak ke pinggir itu di kedalaman 50, 70 itu baru banyak. Oke. Kilan itu 20 Nah, segini aja cukup Pak. ya. Jadi jangan, tapi juga jangan terlalu garpu yang ada kan garpu yang dalam tuh. Iya, Jangan terlalu ada dalam. 30 lebih. Cukup dia supaya dia bisa masuk ke dalam. Oh iya iya. Oke. Oke. Itu nanti bisa suatu saat kalau misalnya Bapak mupuk juga bagusnya seperti itu. Jadi ketika mau mupuk supaya tidak menghindari kecuci pupuknya. Kata saya juga sayang nih pupuk udah beli mahal-mahal, udah mah kecuci pH tanahnya masam lah. Jadinya terbuang. Siap. Balik lagi ke sini, tadi kalau kita ngelihat hasilnya rata-rata ini di dua lahan yang berbeda. Kalau kita ngelihat dari kali ini yang pertama nih Pak, yang tanamannya tadi kalau kita lihat lebih gede, lebih subur ya. lebih subur. Ya ini yang dia tanamannya lebih Kurus, kecil, kering. agak kurus gitu ya. Kalau Bapak melihat kabutnya tebal, itu disebutnya kadar kandungan kaliumnya tinggi Pak. Ya ini kandungan kaliumnya agak Tipis. tipis tuh, agak rendah. Iya, kabutnya Jadi kita kabutnya yang sedikit kanan, tuh Pak. Iya. Ya. Jadi kabut yang putih, nah jangan Kabut ngeliatnya yang ada kanan. kabut putih, nah yang tengah, nah itu yang kita lihat. Tapi kalau ini tebal kabutnya, artinya tabungan kaliumnya masih banyak, bagus berarti di situ. Makanya tanaman juga kelihatan subur, lebih subur dibandingkan dengan tanah yang sebelumnya. Gitu. Artinya kalau misalnya kayak gini gimana? Artinya Bapak harus mupuk yang kaliumnya dia agak dilebihin, agak ditambahin, karena nggak bisa disamain, kebutuhan tanaman beda-beda. Gitu Pak. Terus kalau untuk bahan organik rata-rata sedikit Pak. Jadi mungkin tanah yang di sana bahan organik itu lebih bergantung pada bahan organik yang nggak ditambahkan, maksudnya yang alam, secara alami lah. Jadi kalau ngelihat ininya dia artinya memang tidak terlalu intens penambahan bahan organik dari misalnya itu pupuk sapi atau pupuk ayam itu. Betul ya Pak? Ya. Tapi memang terlihat nanti dari sininya. Biasanya jarang-jarang saya jarang-jarang nemu yang fosfatnya rendah seperti ini. Biasanya itu selalu rata-rata kebanyakan kalau tanah-tanah di Indonesia sedang sampai tinggi lah. Tapi kalau memang ini reaksi tadi secara ininya memang seperti ini, dia nggak berubah lagi, berarti ini memang fosfatnya rendah. Ya harus agak hati-hati. Karena sudah enggak, dia harusnya agak biru. Nah, tinggi biru. Untuk pemupukannya sudah full fosfat. Nah, nanti kita bahas kenapa fosfatnya rendah, kenapa fosfatnya bisa rendah. Pupuknya sudah Nah, biasanya sudah full, misalnya sudah tambah lagi misalnya fosfat tunggal gitu ya. Itu nanti erat kaitannya dengan ini juga Pak. Dengan si pH ini. Kalau pH tanahnya 5, biasanya dia nggak hanya bahkan si fosfatnya pun kalaupun ada dia nggak bisa kemakan Pak. Makanya jadi satu masalah nanti. Ya Kenapa? mas, bener nggak bisa kemakan, cuman kalau di ini Rendah? di, kan tetap kelihatan, cuman pohon Iya, nggak bisa makan gitu loh, Mas. betul. Tapi ini mah kalau dilihat dari sini ini memang Nggak rendah. ada, rendah. Ini di tanahnya nggak ada, apalagi tadi kalaupun ada dia nggak bisa dimakan gitu. Kita sudah sampai di lokasi terakhir tempatnya Om Kuntring guys. Pesan apa Tan? Nggak ada, sudah habis. Sudah habis. Wes. Sepele. Sepele. Iya, ya faktor ya musim habis. No, wis golek ramban nak nurung-urung. Bandung. Iki Banten. Saya Bandung, Pak. Bandung. Wih, Di sini nih juga guys, Ada Bandung kecil. Iya. sudah disiapkan seperti ini. Ada buah naga,
Artinya Bandung apa? Ada Ya artinya Kolak. Bandung apa coba? Tahu nggak? Iya. Iya. Nggak tahu kan? Iya. Apa juga nggak tahu kan artinya Bandung. Bandung apa lagi? Mbak, cepak nih cimplong tenang Bandung Mbak. itu memperhatikan. Tapi lah nyepak nih cimplong. Atau belum? Piye Mbak Septi Jiro lupa mau lihat. Bandung Yang jero sak, yang jero sak. Nyapa? Kalau masih ada waktu. Wow. Lihat tuh. Mau menginap di kebun. Ini daun ini nggak mau. Kamarnya 3. 3 kamar. Nanti kalau memang masih ada waktu, bisa datang sana setelah ini. Jauh Juga ada apa itu? Ya setelah istirahat ya. Setelah duhur nanti bisa langsung. Jadi ada di sana. Kalau emang semua nggak bisa ikut nanti cukup. Beberapa Iya ya. beberapa nggak bisa. Tapi banyak teman-teman yang mungkin ikut. Kalau dia sampaikan ke sana, Kan Masnya jauh-jauh dari Bandung ya tamunya Ya, tadi. oh gitu. Kan mungkin dari Bandung kan. iya iya. Saya boleh Colenak ngecek ini kan kalau di Bandung colenak. Cimplong. Baik. Silakan. Ini ada piringnya. Ini yang alami. Kalau yang nasinya ini kok nggak dimakan ini? Itu. Ini lebih menarik sih. Lah. Itu pecel kan? Cobain dulu ini apa namanya? Cimplong. Ya, ini aja Pak. Iya, teman-teman. Oke guys, ini Namanya singkatan kita waktunya makan siang. Kita bagi-bagi makan pada teman-teman semua guys ya. Kita istirahat dulu sejenak, nanti kita lanjut kegiatan.